Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak dosen. Perkenalkan nama saya Noah Santana dengan nomor induk mahasiswa 05472755 yang merupakan seorang mahasiswa semester 3 di program studi Sistem Informasi yang berkuliah di Universitas Terbuka Bogor. Kiranya hari ini untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 pada mata kuliah jaringan komputer. Kali ini kita itu simulasi jaringan menggunakan aplikasi yang bernama Cisco Packet Tracer. Kita buka dulu aplikasinya. Oke, nah ini aplikasinya, saya sudah login, saya sudah sekian macam disclaimer dulu sebelumnya, saya sudah login, semua sudah diberesin, jadi saya open langsung begini. Oke, mari kita lanjut aja. Kita pertama disuruh buat jaringan 4 PC, terus di tengah-tengah ada switch. Oke, kita tambahkan PC dulu, kita masukin di end device, nih ada PC, ada lengkap semuanya sampai ada phone, sampai ada smartphone, dan sekian macam device lainnya. Kita masukin 4 PC, 2, 3, 4. Kebetulan saya bikin agak berjarak, agak dalam posisi yang oke, sehingga gampang juga untuk dilihat. Oke, kita sebutkan aja nih namanya defaultnya aja PC 0, 1, 2, dan 3. Oke, terus kita tambahkan switch dan all devices switch, kita pilih yang 2960. Oke, ini dia. Oke, baru kita hubungkan semua dengan kabel. Kita pakai connections yang gambar petir ini, pakai copper straight through. Nah, kita untuk dalam tugas ini kita selalu pakai kabel copper straight through. Dari PC 0, ambil fast Ethernet 0-nya ke cabang 1, PC 1, 0, PC 2, 3, PC 3, 4. Nah, oke. Setelah semuanya sudah terhubung, kita setting dulu IP address-nya di 4 PC tersebut. Kita ke PC 0, PC pertama, kita pilih tab desktop, kita sering kita akses IP configuration, command prompt, dan web browser. Kita akan sering bertemu dengan ini dalam tugas kali ini. Oke, kita IP4 address-nya, kita pilih setting dulu ya, jangan di HCP ya. IP4 address kita bikin 192.168.1.10. Oke. Nah, untuk tugas kali ini aku menyarankan untuk bagian ini di copy sehingga kita mempermudah pengerjaan sampai di akhirnya. Nanti subnet mask-nya kita tekan enter aja, langsung otomatis. Oke, lanjut ke PC yang lain. IP configuration, contoh nih static, tadi 10, sekarang kita 11 otomatis, dan lanjut ke PC 2 juga begitu. Tadi 11, sekarang 12 static. Oke, sekarang 3, 3 berarti 13. Iya, benar. Static. Oke, semuanya sudah diatur IP address-nya sehingga mereka semua berada dalam jaringan yang sama. Habis itu kita tes ping antar PC. Oke, lanjut dulu, kita tes pingnya dengan menggunakan command prompt. Salah. Sebelum kita ke command prompt, udah deh. Sorry. Next dulu tes ping, kita klik PC 0, command prompt, otomatis gambar kayak command prompt. Kita pinging dulu, nggak bisa kok, 192.168. Kita ke PC sebelahnya, 1.11.
Oke. Menunjukkan aman, sendnya 4, receive 4, lossnya 0 0% losses, minimum 0 millisecond, 0 millisecond, dan average 0 millisecond. Mantap. Kita tes juga ke PC lain dulu. Kita contohkan ke yang kedua ya. Kita ping 192.168.1. Kalau ini 10, ini 11, 2, 12. Lanjut lagi 192.168.1.13. Oke, ini sudah cocok ya, sudah semua hasilnya sama, average doang 1 millisecond di sini. Oke, lanjut kita tes dari PC 1 ke PC lain. Saya akan fast forward, saya akan skip bagian ini sehingga kita tes satu-satu PC aja deh ya, untuk per PC. Yang penting dia bisa connect dari sumbernya ke targetnya. Contoh 192.168.1 kita ke PC 0 tadi kan 10. Oke, nyambung. Mari kita coba nyambungkan tes ping dari PC 2 ke PC 3. Berarti kita ping sama tadi seperti yang di awal 8.1.3.13. Oke, sedap. Ini empat-empatnya berarti sudah aman ya, tes pingnya. Baru kita sekarang ke menambahkan server HTTP. Kita pilih mana ya, end devices server. Iya, ini kita bisa drag ya, nggak harus ditekan dan tekan satu lagi. Oke, di sini ada server 0 ya, defaultnya server 0, server PT server 0. Kita koneksikan dulu pakai straight through juga, copper straight through dari server, pilih facilitator 0 ke switchnya. Switchnya kita ambil yang slot yang kelima. Mari kita konfigurasi IP si server. Kita desktop kayak biasa lagi, static. Nah, ini bisa copy, kita paste dari hal yang sebelumnya tadi kita lakukan. Kali ini kita bikin 20 karena kita sudah bahas ke server. Subnet mask seperti biasa dia akan otomatis. Nah, karena dia server, kita harus mengaktifkan layanannya dulu. Kita ke services. Kita pilih HTTP, karena sekarang HTTP dipastikan on. Untuk sekarang kebetulan aplikasi saya dengan komputer dengan segala jenis perintilan servernya, by default Cisco Packet Tracer di aplikasi ini, di device ini dia otomatis on. Oke, sudah on semua. Kita X. Dia sudah aktif harusnya ya, HTTP dan HTTPS-nya harus on. Nah, kita tes akses HTTP dari PC. Dari sini dulu ya. Web browser. Agak lama bukanya karena dia bikin virtual machine, virtual test juga ya. Kita tes tadi 20 ya, 20. Oke, aman. Tes di PC yang selanjutnya, PC 1 20. Oke, aman. PC ini juga 20, aman. PC 3 yang terakhir, PC 4 ya, PC yang keempat namanya PC 3 20. Oke, all good, all ready to go. Berarti kalau misalnya dia sudah muncul semua empat-empatnya, berarti empat-empatnya juga bisa mengakses server HTTP yang kita baru bikin ini. Lalu kita yang ke soal selanjutnya, kita bikin server DNS. Mana dia DNS? Sama sih, dia kan server ya, DNS server. Jadi kita hal yang sama di Cisco Packet Tracer-nya. Nah, kali ini kita namain biar kita tahu yang mana HTTP, yang mana DNS. DNS server. Oke. Sama seperti device-device sebelumnya kita sudah lewati. Copper straight through dari sini, facilitator 0 ke sini. Berarti tinggal 6. Iya, oke. Lanjut, ini kan server. Ini DNS server, yang kanan HTTP, yang kiri DNS server.
Oke, habis itu kita setting dulu IP lagi, ketemu IP configuration lagi. Nah, kali ini tadi kan 20 karena kita sudah bahas server, berarti kita bikin nominalnya yang angka ini ya, bulan ya 30. Oke, sudah kita pakai 30. Subnet mask seperti biasa akan muncul seperti otomatis. Nah, karena tadi kan server ya, sorry, saya katakan tadi kan server ya, sekarang tadi HTTP, sekarang kita bahas DNS, bukan HTTP lagi, kita DNS server satu on. Nah, kali ini kita pakai nama ya, dengan sesuai dengan soal yang sudah Pak dosen anjurkan, namanya ilkom.com. Ya benar, addressnya. Ya kebalik, saya kita sering ngecari di internet, jadi address sama name kebalik terus. Oke, dan dalam addressnya kita bikin tadi berapa di si HTTP 20. Kita add ilkom. Nah, berarti DNS server ini sudah kita petakan biar ilkom.com ini mengarah ke si HTTP. Oke. Baru kita lanjut sebentar. Oke, kita lanjut. Kalau sudah dipetakan biar bisa kita connect, ini berdua sudah terhubung. Ya, oke. Kita coba, tapi kita harus masuk ke DNS client. Terus kita setting DNS clientnya di PC-nya dulu. PC 0 dulu ya, ID-nya PC pertama kita. IP configuration. Nah, sekarang kita ada DNS server ini. Tadi sih sebenarnya udah ada, hanya kita baru kita bahas di sini. Dengan punya server tadi apa? 30. Oke, ini kan PC 0, sekarang PC 1 30. Ini di enter ya. Meskipun dia tidak ada prompt untuk kayak memastikan kalau dia sudah terkonek atau enggak dalam DNS servernya, tapi harusnya kita tes dengan cara manual. Oke, baru kita langsung kita sudah konekin semuanya, PC 0, kita coba ke web browser. Sekarang kita nggak perlu ini lagi IP address lagi, kita langsung ilkom.com. Oke, langsung dapat karena mereka saling terhubung. Kita coba di PC yang ini. Ini web browser ilkom.com. Nice. Habis itu ini PC 3 tadi saya nge-skip ya, PC sebelumnya ilkom.com. All good, and then ke sini. Oke. ilkom.com. Tada, dan semuanya sudah terhubung, dan halaman dari server si HTTP itu yang kita sekarang pakai di server ilkom.com sudah terhubung. Next. Untuk soal berikutnya, soal yang terakhir, kita dikasih bentuk yang sudah disediakan oleh Pak dosen. Kita harus bikin dulu sepersis-persisnya dulu ya, biar tidak keliru. Kita letak satu server di sini, PC di sini, PC di sini, server di sini, switch di sini, switch satu lagi di sini, router 29, mana ya, 2950. Oh salah, router 250 ke 841. Astaga, 41 di sini.
Oke, habis itu kita bikin connectionnya copper straight through buat semuanya. PC 0 Ethernet F3 3 server PC1 router 0. Oke. Itu kemana lagi? Nah, sudah kita koneksi semuanya, kita hubungkan dengan copper straight through semua. Ada switch 3, router 0, switch 1 sesuai dengan gambaran yang sudah diberikan oleh Pak dosen. Nah, baru kita lanjut ke kita konfigurasi IP addressnya semua. Kita mulai dari PC 0, balik lagi ke IP configuration, static. Dia itu sekarang 10 harusnya. Iya. Oke, kita sampai fast forward bagian ini lagi. Oke, setelah semuanya kita setting IP addressnya sudah semua. Ini saya mau nambahin bagian router, dia beda, dia di config, ada interface, ada fast ethernet 0-0 00, fast ethernet 01. Kita sesuaikan semua ya dengan bagian ini ya. Oke, lanjut kita sudah
sekarang kita sekarang kita atur IP config dari default gateway semuanya. Oke, saya contohkan satu nih default gateway di sini. Oke, di default gateway-nya itu saya akan contoh. Nah, sekarang kita sudah ini, kita samakan dulu semuanya. Ada satu bagian yang kita lewatkan dari nomor 1, 2, 3 yang akan dibahas di sini karena kita sudah berbahas tentang router menghubungkan satu switch ke satu switch lainnya, yaitu default gateway. Ini kita bikin semuanya sama biar sama-sama default gateway itu biar sama semua, seragam semua. Oke, kita lanjut ya. Salah. 10.1. Nah, oke, lanjut ya. Saya akan fast forward lagi. Oke, habis itu sudah semua. Kita cek lagi satu-satu. 10.1, 10.1, 10.1, 10.1. Oke, all good. Baru kita konfigurasi router. Balik lagi ke router. Ini versi 00 dan 01. Oke, kita samain sudah 0. Habis itu 01 nya juga udah kita kerjain tadi. Sehingga si router ini sudah menghubungkan kedua jaringan biar PC 0 ke PC 1 bisa berkomunikasi. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke seperti nomor 3 dan 2 tadi, kita atur HTTP sama DNS-nya. Ada 2 HTTP nih kali ini. Ini si server Ilkom. Kita kerjain yang Ilkom dulu. HTTP-nya on by default. Oke. Nah, IP-nya kita cek lagi sudah. Yang ini tadi kita udah tes di atas, kita cek ya 20 sama dengan yang tadi. Habis itu server yang di bawah, HTTP yang di bawah kita samain dulu. HTTP ada on, IP-nya sudah 2020 ya. Oke, langsung kita konfigurasi si DNS server. Ini yang kita cari nama websitenya. Dari services, HTTP by default on, DNS kita nyalain on. Nah, sekarang kita ada 2 website. Yang pertama, ilkom.com. Samain addressnya tadi. Ini 1020 harusnya. Yang kedua baru 2020. Oke. Yang kedua, pendil.com. Addressnya tadi kan 1020, sekarang 2020. Kita add. Nah, sekarang kita sudah punya 2 DNS ini. Oke, sekarang kita setting di kliennya sekarang. Oke, sudah. Udah ini. Oke. Nah, sekarang kita setting di klien yang PC yang 0 dulu ya. PC 0, kita ganti DNS servernya karena kita udah bahas DNS server kan. Biar sama 10.30. Oke, enter dulu. Baru yang PC 1. Ini namanya ya by the way. Yang disclaimer dulu sebelumnya Pak dosen. Ini saya sebutkan namanya. Nama barangnya itu, nama device-nya itu. Bukan nomor PC keberapa. Dia menggunakan DNS yang sama karena memang kan mereka satu DNS, satu router kan mereka terhubung kan.
Oke, X sudah enter kan. Baru kita pengujian dulu sesuai soal yang sudah diberikan. Ping dulu ini. Oh, salah. Ini web browser salah. Command prompt kita ping dulu. Ping si PC sebelah 2010. Oke. Harusnya dia satu lagi ini request dia RTO. Oke, sorry ternyata saya ada lupa satu hal, yaitu routernya jangan lupa di on kan di masing-masing kabel fast Ethernetnya. Oke, tadi saya coba ulang-ulang, ternyata lossnya 100% semuanya. Mari kita ulang lagi di pinging menghubungkan PC 0 ke PC 1. 168 tadi PC-nya berapa? 0 atau 10. Nah, harusnya yang pertama nih RTO dulu. RTO 3 nyambung, 2 3. Iya. Ya 25% loss karena kan 4 ya. 1 berarti 1/4 25%. Oke, lanjut ke si ini. Salah. Command prompt dari PC 1 ke PC 0. 192 168 10 2 3 4. Nah, oke, balik ke PC 0 lagi untuk ngetes ping sama 192 168 20 10. Tuh 2 3 4 sudah full 100%. Oke, untuk soal nomor 1 2 sudah. Nah, sekarang kita ke soal nomor 3, yaitu buka web browser, kita akses DNS ilkom.com. Kita go. Ini butuh waktu beberapa saat. Saya ke fast forward juga kayak gini. Oke, ini hasil dari ilkom.com di PC 1. Oh, lupa. Oke, lanjut ke PC 0. Di PC 0 kita buka browsernya sih pendilkom.com. Wait ya. Oke, di PC 0 di bagian pendilkom.com sudah berhasil. Tadi saya reset dulu semua, saya aktifkan ulang dari routernya dengan koneksikan ulang dengan IP addressnya yang disamain. Oke, kira-kira itu semua dari tugas 3 jaringan komputer kali ini. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada penjelasan dari saya yang kurang jelas ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Pak dosen. Kiranya dengan video kali ini saya bisa mengumpulkan dan memenuhi kriteria untuk pengumpulan tugas 3 jaringan komputer. Itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam.